Pada video kali ini akan jelaskan tentang hubungan antara busur, juring, dan sudut pada suatu lingkaran. Apabila ada sebuah lingkaran yang berpusat di O dan kita misalkan BOC dan AOD besarnya adalah alfa dan beta, kemudian ada dua buah juring AOD dan BOC seperti pada gambar. Nah, sesuai dengan gambarnya akan dapat diturunkan sebuah perbandingan di mana alfa berbanding beta itu akan sama dengan luas juring BOC berbanding luas juring AOD dan akan sama dengan panjang busur BC berbanding panjang busur AD. Nah, kenapa sih rumusnya bisa begini? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Nah, langsung kita buktikan. Yang pertama, ingat dulu, kalau kita menemukan luas juring dari suatu lingkaran dapat ditemukan dengan cara sudut yang ada di juringnya kemudian dibagi dengan sudut dalam lingkaran atau 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Begitu pula menemukan panjang busurnya dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, sehingga kalau kita bandingkan luas juring BOC, kita bandingkan dengan luas juringnya yang bawahnya ya, yang AOD, ini akan sama dengan luas juring BOC, sudutnya alfa. Maka alfa dibagi dengan 360 dikalikan dengan luas lingkaran. Berbanding dengan luas AOD juringnya. Nah, di AOD sudutnya sebesar beta. Maka beta dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang bisa disederhanakan. Yang mana luas lingkaran bisa kita sederhanakan. Dan pembaginya 360 derajat bisa kita sederhanakan. Maka akan didapatkan luas juring BOC berbanding dengan luas juring AOD ini akan sama dengan perbandingan sudutnya alfa berbanding beta. Nah, kita dapatkan sebuah perbandingan di mana luas juringnya itu akan sama dengan perbandingan sudutnya. Kemudian yang kedua, apabila kita bandingkan panjang busurnya, panjang busur BC, kita bandingkan dengan panjang busurnya AD, ini sama saja dengan cara yang tadi. Tetapi di sini kita kalikan dengan keliling lingkaran karena mencari panjang busurnya. Nah, sehingga panjang busur BC adalah alfa dibagi 360 dikalikan dengan keliling lingkaran. Begitu pula untuk AD. AD beta sudutnya. Maka di sini beta dibagi dengan 360 dikalikan dengan keliling lingkaran. Maka dari itu ada beberapa yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini keliling, keliling, dan pembaginya. Sehingga akan didapatkan sebuah perbandingan lagi di mana panjang busur BC berbanding dengan panjang busur AD akan sama dengan perbandingan sudut yang ada di hadapannya, yaitu alfa dan beta. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Sehingga dari kedua perbandingannya ini akan kita dapatkan sebuah perbandingan sesuai dengan rumus yang tadi ingin kita buktikan. Nah, di mana alfa berbanding beta, ini ya, alfa berbanding beta ternyata sama dengan perbandingan luas juring yang ada di sudutnya, yaitu luas juring BOC dan AOD. Dan alfa beta juga memiliki perbandingan yang sama dengan panjang busurnya, yaitu BC dan AD. Maka bentuk ini bisa kita anggap benar sesuai dengan konsep yang tadi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus yang sudah kita buktikan. Nah, kita akan belajar dengan sebuah contoh. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Dalam soal ini, perhatikan gambar di samping. Jika AC adalah diameter lingkaran dengan luas juring BOC adalah 77 dan luas juring AOB adalah 231. Apabila
Diketahui panjang busur BC adalah 11 cm, maka berapakah besar sudutnya BOC? Nah, di sini ada 3 hal yang diketahui, yaitu luas juring, panjang BC, dan ditanya berapakah besar sudutnya BOC. Nah, sehingga yang pertama kita cari adalah panjang busurnya, atau bisa juga langsung menemukan sudutnya. Nah, sekarang kita akan mencarinya step by step ya. Nah, kita akan misalkan dulu ada sebuah rumus yang tadi udah kita buktikan, di mana alfa berbanding beta sama dengan luas juringnya, sama dengan panjang busurnya. Nah, sehingga kalau kita misalkan OCB, COB itu adalah alfa dan BOA adalah beta, maka di sini yang diketahui di soalnya adalah luas juring dan panjang BC. Sehingga di sini rumusnya tidak perlu kita ambil semuanya, tetapi yang diperlukan saja. Karena adanya luas juring dan panjang busur, kita ambil setengahnya saja. Dari juring sampai ke busur. Nah, semisal nanti kalau kita ingin langsung ke sudutnya, bisa juga diambil perbandingan sudut dan perbandingan juringnya. Nah, di sini kebetulan alfa tambah beta 360. Jadi cukup diambil perbandingannya saja, maka nanti soalnya bisa diselesaikan. Nah, tetapi di sini kita akan kerjakan dengan rumus yang udah kita buktikan, di mana luas juringnya BOC, BOC ya, kita bandingkan dengan luas juring BOA, ini akan sama dengan panjang busurnya BC berbanding panjang busurnya BA atau AB. Nah, di soal diketahui, luas dari BOC juringnya itu adalah 77 dibagi BOA atau AOB ya. Luasnya adalah 231 dan panjang BC 11 dan panjang BA tidak kita ketahui. Nah, sehingga di sini dapatkan dengan kali silang 77 kali X sama dengan 11 kali 231. Kita sederhanakan 7. 7X sama dengan 231. Maka X-nya sama dengan 231 dibagi dengan 7. X-nya itu akan sama dengan 33. Nah, ini nilai X-nya. Nah, jadi di sini kita dapatkan kalau kita bandingkan BC panjang busurnya bandingkan dengan panjang busurnya AB, ini akan sama dengan BC-nya 11, AB-nya atau X-nya adalah 33. Maka di sini dapat nih perbandingannya 1:3. Begitu pula kalau kita bandingkan juringnya. Di luas juringnya BOC berbanding dengan AOB, itu luasnya adalah perbandingannya 77 berbanding 231. Kalau disederhanakan, ini juga sama, 1:3. Nah, sekarang yang ditanya berapakah besar sudutnya BOC? Nah, kita bisa menggunakan perbandingannya. Di soal, karena AC ini adalah diameter, maka dapat disimpulkan alfa ditambah beta besarnya 180 derajat. Dan karena perbandingan busur ataupun juringnya sama dengan perbandingan sudutnya, maka alfa berbanding beta ini sama saja 1:3. Nah, dari sini kita dapatkan besar sudut BOC. BOC adalah alfa nih. Maka untuk menemukan alfa didapatkan dengan cara ambil perbandingan alfanya dibagi dengan jumlah perbandingannya dikalikan dengan jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Maka alfanya itu adalah 180 bagi 4, 45 derajat. Maka sudut BOC adalah 45 derajat. Nah, jadi di sini untuk menggunakan rumus yang tadi, kita hanya perlu mencocokkan di soalnya ada informasi apa. Kalau semisalnya ada juring dan busur, kita ambil itu. Dan kalau ada sudut dan juring, kita ambil itu juga. Tetapi kalau ada sudut dan busur, bisa kita ambil busur dan sudutnya saja.
Nah, silakan disimak dan dipahami. Intinya di sini jangan sampai terbalik menaruh alfa beta juring-juringnya. Biasanya di sana sering keliru. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.